memang untuk biaya hidup di keluarga apa semua itu memang kami sumber utamanya dari gaji. Tetapi gaji waktu itu juga bayarnya tidak tepat waktu. Kadang-kadang 5-6 bulan baru satu kali bayar. Nah, sehingga kami merasa sulit untuk kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu kami bentuk arisan baik di kami di kantor maupun di guru-guru bentuk arisan. Kami diantar oleh Pak Nong Gabriel dari Kopdit Obormas yang jauh-jauh dari Momere ke Nita, ini di Kecamatan Nita. Kami ketemu dengan Pak Fidelis sebagai pendiri Koperasi Obormas. Pak Fidelis, selamat pagi. Pak Nong, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari majalah ukm.com dan UKM Aufi yang memang memfokuskan diri meliput kegiatan ekonomi, terutama adalah di level bawah dan menengah, dan khususnya adalah UKM dan koperasi. Kami mendapat kesempatan ini sangat bahagia bisa menemui salah seorang perintis koperasi 50 tahun yang lalu. Pak Fidelis, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana proses berdirinya koperasi yang Bapak dirikan dengan teman-teman yang lain pada waktu itu. Lalu nanti akan seperti apa sih cita-cita mimpinya waktu itu untuk menyejahterakan warga yang ada di di lingkungan kegiatan Bapak. Silakan Pak Fidelis. Saya sebagai guru SD tapi diperbantukan di kantor dinas pendidikan, diperbantukan untuk urusan kepegawaian guru-guru karena tidak ada waktu itu, belum ada orang yang secara khusus menangani urusan kepegawaian guru-guru ini. Maka oleh Bapak Kepala Dinas waktu itu memindahkan saya dari pulau ke kota Momere, lalu bertugas di salah satu SD, antara lain SR Nasional waktu itu namanya. Itu muridnya terdiri dari anak-anak Tionghoa semua. Karena pada tahun 57 sekolah yang dengan bahasa asing pemerintah pusat tutup semua, maka di Kabupaten Sika waktu itu dibukakan sekolah dengan bahasa Indonesia khusus untuk anak-anak yang dari sekolah Cina. Maka saya ditempatkan di sekolah itu. Setelah 3 tahun bekerja mengajar di sekolah itu, karena sekolah itu waktunya siang, setelah sekolah pagi keluar baru kami masuk sampai sore. Jadi pagi-pagi saya lebih banyak jalan kiri kan sebagai pesiar saja, karena kami punya waktu untuk mengajar mesti siang dulu. Oleh karena itu Bapak Kepala Dinas waktu itu bilang, kau ini jalan-jalan saja, lebih baik kau ke kantor membantu supaya membantu teman-teman guru. Jadi akhirnya saya ke sana. Lalu begitu bekerja dari tahun 1961 sampai dengan 1972, maka terbentuklah koperasi. Waktu itu terbentuk CU Obormas. Jadi menjadi satu kenangan indah untuk saya, yaitu bahwa koperasi ini saya lahir pada tahun 1936. Ketika saya berumur 36 tahun,
maka 1936 ditambah dengan 36 tahun menjadi 1972. 1972 inilah berdirinya koperasi CU Obor Mahasiswa. Memang untuk biaya hidup di keluarga semua itu memang kami sumber utamanya dari gaji. Tetapi gaji waktu itu juga bayarnya tidak tepat waktu. Kadang-kadang 5-6 bulan baru satu kali bayar. Sehingga kami merasa sulit untuk kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana kehidupan waktu itu, Pak? Udah gaji tidak cukup, pinjam di koperasi juga masih harus santri. Lalu bagaimana? Mereka lari ke rentenir. Oh, lari ke rentenir. Lari ke sana. Kalau di tempat lain tidak ada lagi, mereka terpaksa ke rentenir. Iya, jadi pasti dengan bunga yang tinggi. Iya. Bapak masih bisa menyebutkan di samping Bapak sendiri beberapa nama tokoh yang juga ikut andil di dalam pendirian koperasi Obor Emas ini, Pak? Iya, iya. Yaitu yang pertama sekali itu Pak Yosef Doing. Beliau sebagai kepala dinas. Ya, beliau sebagai kepala dinas. Yang berikut Pak Remigius Sinantong Parera. Jadi beliau ini sebagai kepala tata usaha. Kepala tata usaha. Terus ini yang berikut saya sebagai kepala urusan kepegawaian yang kemudian menjadi kepala seksi tenaga guru dan tenaga teknik. Lalu yang berikut yang bendahara Yosef Lavanto Parera itu ditambah lagi dengan Pak Stanislaus Osicida Lopez dari kantor Departemen P dan K waktu itu, Pak Gregorius Bertolus Lopez juga dari Departemen P dan K, serta satu guru SD yang mengajar di SD yaitu Pak Bertolomeus Tang. Inilah tokoh-tokoh pemikir awal ya. Ya, termasuk saya juga. Ya, tokoh-tokoh pemikir awal. Ya. Lalu pergerakan untuk bisa menjadi memenuhi kebutuhan pinjaman anggota, itu kurun waktunya berapa tahun, Pak? Itu lebih dari 5 tahun dulu baru. 5 tahun baru bisa memenuhi kebutuhan anggota secara baik. Nah, selama 5 tahun itu, Pak, bagaimana pengembangannya, keanggotaannya, pengelolaan manajerialnya seperti apa, Pak? Juga saya di kantor waktu itu selain melayani kepegawaian, tetapi juga saya ditugaskan khusus untuk mengajak teman-teman guru supaya kita bergabung di CU. Saya di kantor hanya gunakan kesempatan pada saat saya melayani teman-teman guru. Melayani. Ya. Jadi merayunya ketika mereka datang berurusan, saya layani mereka dulu. Selesai baru ada kesempatan beberapa menit atau itu begitu saya ajak mereka, mari kita bergabung, kami sudah bentuk ini CU ini dan ini sudah menolong teman-teman guru yang sudah ini, jadi kita bergabung. Akhirnya secara terus menerus anggota itu masuk. Ini kan guru di dalam satu sekolahan, Pak. Ya. Pengembangannya seperti apa, Pak? Ini bukan satu sekolah, semua ini. Oh, semua yang ada di lingkup PJK? Iya. Oh, semua yang ada di sekolah sekabupaten. Iya, kan guru-gurunya tersebar ke sana. Iya. Jadi selain kami di kantor, tapi juga itu yang teman-teman guru dari sekolah-sekolah itu semua datang. Datang untuk urusan terima gaji ataukah urusan lain-lain, termasuk urusan kepegawaian mereka. Jadi kalau kepegawaiannya mereka menghadap saya layani, selesai kesempatan saya untuk mengajak mereka, mari kita bergabung. Hanya guru SD waktu itu, tidak ada guru lain. Oh, hanya guru SD, Pak? Iya, guru SD. Iya. Jadi yang masuk pertama waktu itu dari dinas sendiri kami 10 orang saja. Hanya 10 orang yang dari dinas? 10 orang. Oh iya. 10 orang mulai dari itu Pak Yosef Doing sebagai kepala itu dengan pegawai-pegawai tanah. Jadi ini saya ada catat. Jadi yang dari di dinas itu
PNS pusat kami 2 orang, Pak Yusuf Doin dengan saya, itu pegawai negeri sipil pusat. Ya. Nah, terus PNS daerah kabupaten mereka 7 orang. 7 orang, lalu 1 orang PNS daerah provinsi. Waktu itu Jawa Lapanto Parera. Jadi kami 10 orang. Nah, terus di kantor Departemen P dan K mereka 8 orang saja. Seluruhnya pegawai negeri sipil pusat. Nah, lalu selebihnya itu 80 orang itu guru SD dan lain-lain. Nah, yaitu terdiri dari pegawai negeri sipil pusat 49 orang, daerah provinsi 15 orang, daerah kabupaten 16, jadi jumlahnya 80 orang. Ya, itulah mereka. Kalau tahun 2005 ya, itu perpindahan kantor dari kantor yang lama yang serba minim itu ke kantor yang baru ini. Disitulah mulai terjadi perubahan yang signifikan dengan adanya komputerisasi dan sebagainya. Mulai saat itu sudah yang kemajuannya cukup pesat itu perubahannya. 2005 ya. Iya. Karena waktu itu saya juga belum lama bekerja saat itu. Saya juga baru-baru 2 tahun lah mungkin di situ. Kami masih di kantor yang lama di sana di dekat Mall Barata itu. Nah, kantor itu, dan waktu itu fasilitasnya memang kami hanya ada 1-2 motor, dan di kantor yang pertama sekali Pak Yanto jadi kepala itu hanya 1 komputer dan 1 orang saja yang tahu, itu Ibu Elta dari kantor manajer sekarang, yang lain tidak tahu. Setelah itu baru mulai ada pendidikan, lalu mulai ada perubahan sampai saat ini. Karena kami sering mengikuti pelatihan-pelatihan kemana-mana. Jadi kami tidak khusus yang begituan, cuma ikut pelatihan-pelatihan lalu bisa tahu. Tapi Pak Anong sendiri waktu itu sebagai apa? Saya masuk kerja pertama itu, kami pertama itu bangunan, jadi pengawas bangunan kantor ini yang sekarang ini. Oh. Kami jadi kuli bangunannya di situ. Oke. Obor Mas mau beli mobil, saya melamar jadi supir waktu itu. Oh, Terus saya ingin tahu saya kok dia bisa, saya juga mau seperti dia itu. Tapi orang teman saya ini baik, namanya Pak Lorenz Lema, karyawan juga. Lalu dia ini baik hati, selalu memberi kami latihan-latihan tentang komputer, lalu kami jadi tahu. Saya mungkin 2 tahun jadi sopir dipanggil masuk ke kantornya. Karena saya punya niat waktu itu, dia tahu, saya juga harus tahu. Itu termotivasi betul. Akhirnya saya masuk ke kantor, lalu kami di bagian tabungan. Jadi kami jalan kemana-mana, waktu itu masih manual, tulis tangan, tidak ada komputer. Kami jalan kemana-mana, pergi jemput tabungan, si Dandik, si Buhar, ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Hari ini kami jemput, besok harus antar bukunya. Untuk menaruh kepercayaan yang kuat terhadap anggota, supaya mereka merasa jangan sampai hilang terus uang ini. Oh. Jadi tidak langsung di buku besar waktu itu ya Pak? Tidak. Mesti harus dibawa ke kantor kita dulu. Kita terima uangnya orang, kita catat di slip. Slipnya kasih dia 1, kami 1. Sampai di sana, kami catat lagi di buku, ada buku besarnya. Uang masuk hari itu berapa. Terus awal bulan kita akan tulis lagi di buku yang sama ini, karena dia berbunga tuh. Bunganya tulis di bawah, saldo saat itu tambah bunga, totalnya berapa ditulis lagi di sebelah, tulis tangan manual ini di buku itu. Ya, tiap bulannya begitu kerjanya. Dan itulah yang membangun kepercayaan karena selalu bertambah uangnya mungkin. Iya. Kami ke sekolah-sekolah awalnya memang agak susah, ngajak orang nabung itu memang sangat berat. Karena di sanalah kita harus meyakinkan mereka. Kita lebih ke guru-gurunya datangkan orang tua mereka. Kita datang dari kantor, sosialisasi ke orang tua mereka, uang jajan itu mungkin dari 2.000, 1.000-nya untuk nabung, 1.000-nya untuk jajan lah. Nah, awalnya begitu, akhirnya terus menerus. Jadi terbiasa anak-anak ini. Jadi anak-anak yang lain kalau tidak menabung, temannya menabung, dia ngamuk ke orang tuanya. Itu teman saya kok bawa duit nabung, kok saya tidak. Malu begitu. Akhirnya terbiasa lah menabung. Kami punya jadwal, tanggal ini di sekolah mana, tanggal ini tiap hari.
Nah, yang Bapak tangani berapa sekolah waktu itu, Pak? Waktu itu kami ini kerja kalau di apa tuh hampir semua sekolah kami datangi, karena jadwalnya ini hari kami ke beberapa sekolah, besok ke beberapa sekolah lagi. Dan kalau kita sudah beberapa sekolah, sudah nabung, orang sudah nabung uangnya, pulang kita harus catat itu, tulis habis, besok harus kembali antar ke bukunya. Dan mereka lihat tuh uangnya sudah bertambah, tapi bukan pakai print, pakai tulis manual. Tulis. Itu penarikan simpanan ini terjadi di bulan 6 dan 7. Kapan pun mereka menabung, kan saat itu ada naik kelas, mau kelas baru, ada yang mau ke SMP, ada yang mau ke SMA. Saat itulah uang itu bisa diambil untuk beli sepatu, beli seragam, dan sebagainya, buku-buku. Dan mereka merasa berbahagia karena saat itu mereka punya uang untuk beli itu. Dan terjadi terus sampai hari ini, sampai sekarang ini, tabung itu. Di sekolah-sekolah sampai sekarang ada mobil kas kelilingnya, langsung cetak buku di tempat itu, transaksi di tempat itu, penarikan, penyimpanan langsung terjadi di mobil kas itu. Jadi kepercayaan masyarakat itu semakin tinggi, begitu ya. Jadi waktu itu yang saya rasakan dari modal awal yang kami kumpul itu 105.500. Peminjam pertama diberikan kepada salah seorang teman guru yang waktu itu mau urusan nikah, mau berurusan nikah, dan kepada Pak Guru itu diberikan pinjaman 100.000. Dari itu dia bisa membiayai dia punya urusan nikah. 105.500 itu modal awal pada waktu didirikan. Sementara itu berlanjut, tiap bulan itu selalu ada pemasukan dari anggota-anggota baru maupun anggota lama. Jadi modal itu bertambah terus, bukan mati di 105.000, tapi bertambah terus. Bertambah anggota juga bertambah modal. Dengan itu bisa membantu lagi teman-teman yang membutuhkan biaya sekolah anak-anaknya atau ke rumah sakit atau kebutuhan. Jadi waktu itu kita dilayani menurut uang yang menurut uang yang ada. Jadi prioritasnya adalah kepada anggota yang memang sangat butuh dan uang yang ada. Iya. Ketika uang tidak ada ya nanti gitu ya, Pak. Oke. Kalau dulu tuh dia seperti ini. Umpama kita 2 bulan lagi mau ada butuh uang sekian. Bulan ini kita harus sudah ajukan supaya ada persiapan dananya. Begitu, seperti itu. Jadi 3-4 bulan sebelumnya kita harus sudah mengajukan dulu antri. Nah, jadi dia ini untuk katakanlah untuk bulan Januari, bulan ini sudah ajukan supaya dana itu dipersiapkan untuk Januari untuk kasih dia dulu karena dia sangat membutuhkan. Oke. Jadi tidak boleh mendadak ya. Kalau sekarang kan ini hari. Kalau dulu ini menit ya, ini menit karena online kan. Perputaran uangnya agak susah waktu itu ya. Iya. Jadi waktu itu artinya kan itu dibutuhkan toleransi anggota lain yang luar biasa, Pak. Jadi tidak ada rasa ngiri. Dia dapat saya tidak gitu enggak ya? Artinya kalau dia sudah mengajukan, kita harus di belakangnya dia lagi. Jangan kita lebih penting dari dia itu tidak. Karena dia sudah mengajukan duluan, berarti dia harus duluan. Itu menjadi pertimbangan dari panitia kredit. Panitia kredit yang nanti dari semua permohonan itu mereka yang melihat mana yang prioritas. Pak sekarang mempunyai rasa kebahagiaan seperti apa ketika Obermas sudah menjadi koperasi besar nasional, asetnya sudah 1 triliun lebih, anggotanya sudah 120.000 lebih gitu. Bapak sebagai pendiri, katakanlah sebagai pemimpi untuk menyejahterakan banyak orang, perasaan Bapak sekarang seperti apa? Saya rasa bahwa yang dulu kami pikirkan, rencanakan untuk kebahagiaan teman-teman sudah tercapai semuanya. Setelah 50 tahun atau sebelum 50 tahun sudah tercapai. Perasaan Bapak sekarang ini di dalam suasana pesta emas ini seperti apa, Pak? Saya rasa bahagia sekali. Saya rasa bahagia, syukur kepada Tuhan. Masih bisa Tuhan memberikan dunia, saya masih bisa hidup sampai dengan usia 86 tahun. Usia 86 tahun? 86 tahun. Dan bisa menikmati segala. Jadi setiap acara di Obermas saya selalu berusaha untuk hadir. Sampai hari ini?
tadi malam. Tadi malam saya tidak pergi karena hujan itu. Karena di lapangan ya. Lapangan. Karena yang jemput itu harus saya. Ya, Oh. dan, ya, begitu. Orang lain tidak harus saya. Kenapa pilihan jemput yang jemput harus Pak Nong, Pak? Ya. Jadi saya itu kerjanya bertanggung jawab tuh. Oke. Tidak jadi pun saya harus datang temui Bapak ini supaya Bapak ini merasa saya tidak ke sana tapi kok tidak ada yang datang beritahu saya begitu. Pernah pengalaman ada teman yang lain, Bapak ini boleh tunggu, mereka tidak datang. Oh. Itu rasa Jadi kecewa Bapak juga. sudah menunggu lama di rumah mempersiapkan diri untuk ke Bapak ke Obermas setiap berapa lama sekali Pak ke Obermas, Pak? Kalau sekarang setiap bulan kami selalu mampir di Obermas. Selalu Untuk mampir? apa ke sana kami untuk menyetor kami punya pinjaman. Jadi seperti Pinjam. saya ceritakan, mereka yang tua-tua ini kami selalu memberi pinjaman supaya mereka datang terus ke koperasi. Oh, jadi untuk melepas rindu ya Pak? Iya. Dan mereka datang berkelompok, satu Berkelompok, mobil, 4-5 orang tua semua mereka. Jadi pernah juga dulu kami tahun berapa, entah 10 tahun yang lalu kami menjadi contoh untuk teman-teman bahwa kita pinjam kita harus datang store. Ya, Motivasi bahwa bahwa di mana-mana orang minjam itu harus kembalikan. Ya, jadi sekarang tetap setiap bulan kami dari kantor pos kami terima pensiun, Terima gaji di kantor mampir pos. di Obermas, kami setor kami pinjam. Nah, begitu. Sesudah itu baru kami mau ke toko atau mau langsung pulang, begitu kami punya. Kesan yang lain itu sekarang kan banyak sarjana, bermacam-macam sarjana itu. Dan berarti lebih sumber yang utamanya itu semua dari Obermas. Banyak teman-teman guru bilang, saya punya anak sampai sudah berhasil 1 atau 2 orang ini. Kan dulu Pak pernah ajak saya untuk masuk koperasi, sekarang sudah terpenuhi. Jadi saya juga ikut merasa bangga, merasa bahagia, bagus itu. Jadi anak-anak guru yang dulu Bapak rayu untuk masuk koperasi, sekarang anaknya juga sudah menjadi sarjana, itu juga menjadi kebahagiaan tersendiri Pak? Iya. Karena mereka juga minjam di koperasi untuk Iya. menyekolahkan anak mereka ini lalu sampai jadi. Termasuk saya dan juga anak cucu itu dari sumbernya dari Obermas. Walaupun barangkali orang tua ada peninggalan apa, tapi sumber yang lebih besarnya itu dari Obermas. Bapak mencoba enggak menghitung sarjana dari anak-anak anggota jumlahnya berapa? Itu pernah menghitung enggak Pak? Kira-kira berapa? Sudah ratusan pasti? Sudah lebih dari itu. Ribuan ya? Lebih dari itu. Karena kita hitung saya kalau satu rumah 3 orang rata-rata itu sudah luar biasa itu. Iya. Dan itu satu keberhasilan yang memang dulu tidak pernah terbayangkan ya Pak? Iya, saya merasakan Bapak Yanto ini luar biasa, dia punya apa namanya? Dia punya pemikiran untuk memajukan Obermas ini. Bapak mempunyai pesan khusus untuk Pak Yanto, untuk Pak JM? Pesan khusus seperti saya katakan tadi itu, punya perhatian yang luar biasa terhadap kami yang tua-tua. Iya. Dan itu kebanggaan tersendiri, kebahagiaan tersendiri ya Pak ya? Iya. Pak Fidel, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Kami nanti akan pamit karena di kantor juga masih ada program wawancara. Terima kasih atas kesempatan buat kami dengan Pak Nong juga. Terima kasih Pak Nong, kami sudah diantar untuk menemui tokoh utama dalam gerakan koperasi. Tidak hanya koperasi Obermas, tetapi juga tokoh utama dalam gerakan koperasi yang ada di NTT, karena Bapak adalah pendiri sekarang yang Bapak dirikan, Bapak rintis menjadi koperasi besar nasional dengan berbagai prestasi nasional, tidak hanya mengumpulkan uang, tetapi juga memberikan kesejahteraan kepada banyak orang. Terima kasih Pak Sudien.